Selamat datang kembali di channel Rekonoha. Beberapa hari yang lalu subscriber channel ini nagih atau nuntut gua bahas tentang dokter yang sedang viral di Polda Jabar kemarin ya. Jadi mungkin ada sahabat yang nonton video ini udah pada tahu ya kasus daripada dokter yang dokter yang saknean ini ya. Mungkin dan tersahabat sudah pada tahu ya, tapi ada beberapa informasi terbaru tentang dokter ini. Apa itu? Ternyata korbannya bertambah ya. Bertambah lagi dari yang kemarin. Wow, gila banget. Dan subscriber channel ini juga banyak yang minta gue bahas tentang agama daripada dokter ini. Yang mana gue tahu lah ya kan. Mana gue tahu agama daripada dokter ini. Jadi saya dituntut untuk nyari apa agama daripada dokter ini. Tapi gue akan coba bersikap netral ya. Saya akan fair juga ya. Karena gini, karena di video saya sebelumnya bahas tentang agama, ya udah nggak apa-apa kita bahas tentang agama. Tapi jujur ya, setelah saya riset ya, saya nyari data daripada dokter yang masih kuliah di Unpad ini ya. Ternyata beliau ini dulu pernah sekolah di sekolah Kristen guys. Setelah saya riset. Dan saya tidak tahu pastinya apakah beliau ini beragama Kristen atau tidak. Yang jelas beliau ini alumni daripada sekolah Kristen. Dan berasal dari keluarga yang harmonis juga ya. Karena apa? Karena RT daripada kampung halaman dokter ini ya. Sebut saja nama Dokter Saknean. Dokter Sakno. Ya. Ternyata keluarganya harmonis guys ya. Berasal dari mana? Berasal dari Pontianak. Tidak ada masalah. Tapi kok bisa? Bahkan RT-nya sekalipun ya terkejut ya. Tidak hanya RT-nya ya. Kucing daripada RT-nya juga terkejut ya. Wow gitu ya. Wow. Kok bisa? Kok bisa seorang dokter yang ganteng, gagah, mancung, wajahnya rupawan, tidak jelek-jelek amat, lebih ganteng daripada Kodonditan. Kok sampai Kodonditan sih? Enggak bercanda. Jadi ini enggak ada hubungannya dengan Donditan ya. Ya walaupun Donditan itu kadang-kadang nyebelin ya, kadang-kadang sih ya, tapi overall saya melihat Donditan ini adalah orang yang sangat luar biasa ya. Luar biasa ya. Walaupun dia sudah pindah agama, dia tetap review kitab suci agama lain. Wah, luar biasa banget ya. Akhlaknya itu luar biasa ya. Kalau suka review kitab suci agama lain tuh luar biasa akhlaknya. Ya kan. Jadi kembali ke masalah dokter ini. Saya tuh bingung ya sama dokter ini. Wajahnya ganteng, kemudian punya istri yang cakep juga, kemudian punya keluarga harmonis, tapi tega melakukan seperti itu. Modusnya apa? Modusnya dengan cek alergi ya, konon katanya cek alergi. Jadi sebenarnya korbannya itu adalah keluarga daripada orang yang sedang sakit. Jadi sebenarnya masalah ini ya, kalau boleh jujur, saya ngobrol sama istri saya sendiri ya. Jadi kebetulan istri saya itu kan nakes juga ya, anak kesehatan. Terus saya nanya, kok bisa ada dokter seperti itu? Nah, istri saya ngomong, ada banyak modus ternyata ya. Tapi ini mungkin hanya oknum ya di Konoha ya. Ada, kalau misalnya pengen melakukan seperti itu, ada banyak celah sebenarnya ya. Kata istri saya gitu. Cuman begitulah kalau dokter tidak mau mengabdi sama masyarakat ya, mengabdi sama pasien. Kata istri saya seperti itu. Dan sebenarnya kalau saya bongkar ya rahasia-rahasia tentang nakes ini, nanti saya bisa kena teror kan. Jadi mending gak usah deh kita bongkar, nanti di next video. Karena istri saya banyak ngomong gitu masalah kesehatan ya. Ya masalah obat ya. Kemudian biaya perobatan di Konoha itu lebih mahal daripada di luar negeri ya. Jadi kalau dibandingkan ya, saya juga punya asuransi ya. Puji Tuhan ya, saya juga punya asuransi. Dan kalau misalnya saya sakit tuh, saya tuh udah ngancang-ngancang ya. Mudah-mudahan jangan sakit. Saya tuh pengen keluar negeri aja sekalian. Kenapa? Karena kalau dibandingkan ya, kalau saya ngobrol sama istri saya, kalau diskusi ya, kalau dibandingkan ya,
biaya berobat di Konoha dengan di luar negeri ya, di Singapura atau di Penang atau di Jepang misalnya, bahkan lebih murah di luar negeri daripada di Konoha. Kenapa bisa seperti itu? Dugaannya, ini masih dugaannya, karena penyuplaian daripada obat-obatan. Jadi antara oknum dokter tertentu ya, mereka melakukan yang namanya ya perjanjian gitu dengan pihak perusahaan obat-obatan. Jadi mohon maaf ya, saya sangat sangat trust issue dengan obat yang ada di Konoha ya. Disclaimer on ya, saya tidak menjalani semuanya. Bahkan saya tuh sering direpetin sama istri saya, kalau misalnya lagi kurang enak badan apa gitu, terus saya dikasih obat, saya tuh susah banget makan obat ya. Kemudian disuntik ya, saya tuh ya, ngomongin tentang kesehatan, seumur hidup saya tuh disuntik paling 2 kali atau 3 kali deh ya. Karena dulu saya pernah ya, ini rahasia saya, nggak pernah saya ceritain di mana-mana ya. Saya tuh pernah dulu disuntik, terus saya tuh hampir pingsan guys. Pingsan ya, bener, mata saya tuh berkunang-kunang waktu saya SD ya. Karena apa? Karena saya tuh panik waktu disuntik waktu SD tuh, kelas 3 SD kalau nggak kelas 4 SD ya. Sehingga saat itu saya nggak pernah mau lagi disuntik ya, trauma. Mungkin karena saking paniknya. Dulu waktu saya sekolah itu kan ada yang namanya suntik di tangan gitu ya. Ada seperti itu dulu di sekolah-sekolah dulu. Datang ke sekolah-sekolah terus disuntik ya. Berapa kali dulu disuntik. Mungkin yang tersahabat yang video ini pernah kali mengalami seperti yang saya alami ya dulu ya, waktu tahun 90-an ya. Waktu SD itu disuntik, dan semenjak saat itu saya nggak mau lagi yang namanya disuntik, nggak mau. Bahkan istri saya itu ngomelin saya terus kalau misalnya mau disuntik, nggak mau, kok yang agak nggak mau. Saya trauma yang namanya disuntik ya, trauma makan obat ya. Konon katanya kalau kebanyakan makan obat itu bisa merusak ginjalnya, sangat-sangat merusak ginjal, sehingga saya itu susah yang namanya makan obat. Kalaupun makan obat itu karena terpaksa banget, kalau saya sudah sakitnya parah banget. Oke, kembali ke masalah dokter ini. Ternyata dokter ini ya, ketika saya konsultasi sama istri saya, dokter ini ternyata masih sekolah guys. Jadi dia tuh kan mau ngambil yang namanya spesialisasi. Ibaratnya beliau ini semacam dokter biasa gitu ya, bukan dokter spesialis, mau ngambil bagian spesialis ya. Tapi konon katanya masih sekolah di Unpad gitu ya, masih ya, mungkin beliau ini semacam masih mencapai jenjang tertentu ya. Dan sekolah atau Universitas Unpad itu langsung memutus segala hubungan dengan dokter ini ya. Dan karena korbannya bertambah, maka ini yang memberatkan daripada si dokter ini ya. Saya tidak mendukung ya, apapun agamanya, karena sejauh ini saya tidak menemukan agama daripada dokter ini ya. Jadi saya ditagih tuh sama netizen warga Konoha ya, netizen yang suka komen di channel ini, bahas tuh dokter, kok lu nggak bahas tuh, cari agamanya dan sebagainya. Saya tahu ya tujuannya, mungkin itu tuh agama itu tuh agama impor ya, mungkin ya seperti itu mungkin ya. Saya nggak tahu agamanya persis ya. Yang jelas beliau ini masih imlekan ya. Ya, berdasarkan data dari ketua RT, beliau ini imlekan. Kemudian dulu waktu kecil katanya ini orang baik ya, harmonis, nggak pernah yang namanya aneh-aneh dan sebagainya. Saya juga bingung ya, kok bisa ada dokter yang ganteng, gagah, kuat, perkasa, ya manis, punya jabatan, punya sekolah, berpendidikan dan sebagainya, tapi kok bisa saknean ya, gak bisa menahan diri gitu ya, melihat orang lain, melihat wanita lain. Jadi orang-orang yang bekerja dengan bertemu dengan wanita-wanita, contoh misalnya sebagai guru ya, guru-guru itu kan selalu ketemu dengan wanita ya, terutama guru-guru SMA ataupun dosen ya, mereka selalu bertemu dengan wanita, sehingga kalau kita tidak bisa menahan diri ya,
akan seperti ini ya, fatal akibatnya. Harus bisa menahan diri dong ya. Menurut penelitian ya, saya nggak tahu ini benar atau tidak, mohon dikoreksi nanti kalau salah ya, saya lupa apa nama penelitiannya, tapi menurut penelitian salah satu negara yang paling sering nonton film enak-enak ya, film enak-enak di sosial media, anugerah di sosial media, anugerah daripada internet itu adalah Konoha. Apakah ini berpengaruh gitu karena di Konoha itu banyak nonton film enak-enak di internet sehingga ini berpengaruh terhadap hal-hal seperti ini? Menurut kalian gimana? Apakah ini ada korelasinya sehingga banyak di Konoha yang tidak tahan ngelihat perempuan bening dikit, widih langsung naik gitu. Tapi seingat saya yang teratas itu mungkin salah satu Konoha ya, yang teratas itu Filipina, Jepang, Amerika, 10 besar masuk deh Indonesia ya kalau nggak salah. Koreksi saya kalau salah ya. Apakah ini berpengaruh ya? Menurut kalian gimana? Tapi saya melihatnya di Konoha itu ya, kalau misalnya kita nonton film yang beginian itu sudah hal biasa. Bahkan ya, saya melihatnya ada semacam pergeseran ya. Dulu pernah viral tuh kan Bu Guru ya sama muridnya, yang viral di sosial media. Tapi kayak biasa aja. Kemudian ada tuh ya Bu Guru yang terakhir ini yang viral itu, Bu Guru Salsa sih namanya, lupa saya. Nah itu dah, yang pakai hijab tuh, dia lebih diterima ya kalau dibandingkan dengan kasus lain, misalnya kasus ya sama aja sih sebenarnya ya. Ini kan sebenarnya kelalaian daripada Bu Guru tersebut ya, tapi saya melihat lebih diterima ya, bahkan ada yang menikahi coba. Jadi menurut saya itu ya, kita tidak layak disebut sebagai negara yang paling religius di dunia. Ini sudah mengarah ke liberal ya saya melihatnya. Kalau misalnya ada video di sosial media itu tidak terlalu ini ya, terlalu malu banget ya. Zaman dulu kan sebenarnya ada kan, zaman dulu namanya Ariel itu kayak nggak ngaruh apa-apa deh, biasa aja gitu, nggak terlalu dihukum secara sosial gitu. Apakah kita menolari, apakah karena kita menikmati gitu? Saya juga nggak tahu ya. Apakah ini ada korelasinya? Dugaan saya ini ada korelasinya guys, karena terlalu sering nonton film enak-enak di sosial media ya, di aplikasi-aplikasi yang menggunakan ya film-film seperti itu ya. Ada banyak tuh ya aplikasinya. Saya juga pernah buka ya, saya nggak munafik sih ya, dulu waktu masih lajang saya pernah buka ya, Maya juga masih penasaran ya kan. Dulu waktu Ariel sama Luna Maya itu di YouTube loh, bayangkan di YouTube. Dulu YouTube itu belum seketat sekarang ini. Bayangkan di YouTube kita bisa nonton film seperti itu. Luar biasa. Jadi menurut kalian gimana? Apakah hal ini berpengaruh atau tidak? Karena ini sangat penting ya. Di Konoha saya melihatnya walaupun diblokir tapi tetap menggunakan yang namanya VPN ya. Jadi ini sebenarnya semacam masalah besar ya di Kementerian Kominfo. Kominfo mau blokir situs-situs seperti ini ya, atau aplikasi-aplikasi seperti ini, tapi dengan menggunakan VPN bisa kok ya. Jadi duit Konoha itu kan banyak ya menggelontorkan duit untuk memblokir hal-hal seperti ini, tapi saya melihatnya dengan menggunakan VPN bisa kok. Tapi saya tidak menyarankan atau nyuruh yang nonton video untuk menggunakan VPN ya, enggak. Yang masalah itu pola pikir kita ya. Saya melihatnya gini ya, lebih baik kita itu terang-terangan aja deh gitu, daripada menghabiskan duit gitu ya untuk memblokir aplikasi, tapi tetap juga ya bisa menggunakan VPN ya. Kemudian yang kedua ya, saya tuh dulu berpikir, ini mungkin pikiran liar saya ya, boleh diterima boleh enggak ya, ini saya curhat ya. Menurut saya pribadi itu kalau misalnya nih hal seperti ini terjadi, apakah pengaruh dari misalnya nih contoh ya, misalnya pengaruh dari karena tidak adanya
tempat, ya seperti tempat nyari apa namanya nyari wanita gitu ya, jajannya, saya sebut dengan jajannya ya. Sudah sama-sama dewasa ya. Jadi ini obrolan dewasa sebenarnya. Jadi kalau misalnya tidak ada tempat jajan ya, seperti di luar negeri kan banyak kan, di Filipina, di Amerika dan lain sebagainya, karena mereka berpikir ya kalau lu melakukan itu kan keputusan lu kan udah dewasa ya, setidaknya umur 17 tahun ke atas gitu. Jadi kalau lu melakukan hal seperti itu ya nggak jadi masalah. Di negara yang liberal seperti itu ya, negara yang sekuler ya, yang sudah maju seperti Amerika misalnya dan sebagainya, ya kalau lu mau jajan sok aja, nggak jadi masalah jajan. Bahkan Presiden Donald Trump sekalipun ya, pada saat kampanye beliau itu jajan juga. Jadi ya orang yang pengen itu ya, mohon maaf, kita udah sama-sama dewasa ya, orang yang pengen itu sama seperti orang yang kelaparan atau yang pengen berak gitu. Emang kalau kita pengen berak bisa ditahan? Nggak bisa kan? Jadi menurut saya itu lebih baik ya kalau ide saya, tapi jangan ditelan bulat-bulat ya, boleh ditentang, boleh diperdebatkan juga. Lebih baik tempat jajan seperti ini dipajakin gitu 10 kali lipat. Misalnya nih 1 bulan misalnya harusnya pajaknya cuman taruhlah misalnya 1 juta ya, atau 500.000 misalnya pajaknya. Jadi naikin aja 10 kali lipat, misalnya jadi 20 juta sebulan atau 30 juta sebulan, ya kan? Itu lebih bagus ya kan, daripada misalnya menyebar kemana-mana, daripada terjadi hal-hal seperti ini, ya kan? Ya kan? Menurut kalian gimana? Tapi saya juga bingung ya, ini kan dokternya sudah menikah ya, sudah punya istri, cakep lagi istrinya, tapi kenapa gitu masih kehausan? Apakah karena kurang gitu? Jadi ini semacam perdebatan ya. Lebih baik ya, kalau ide dari saya itu lebih baik ya, untuk mengurangi mungkin ya, lebih baik tempat jajan ya bisa dipajakin juga ya, dan bisa didatangkan dokter ke sana ya, untuk mengatasi yang namanya penyakit-penyakit ya, penyakit seperti itu. Penyakit-penyakit di dunia seperti itu banyak ya. Lebih baik ya daripada dia menyebar kemana-mana ya. Kalau misalnya nih ada seseorang wanita penyakitan ya, terus ada pria jajan ke wanita tersebut, maka itu akan menularkan keluarga si pria itu kan. Sama aja sebenarnya. Kalau kita mengata-ngatain luar negeri itu, oh mereka bebas mau ngapain aja ya, mau kawin cerai, sama di Konoha juga sama sebenarnya. Cuma bedanya kita dilabeli atau dilegalkan dengan agama. Poligami itu sebenarnya kalau boleh jujur yang di Konoha itu sama seperti jajan yang dilegalkan ya. Kalau zaman dulu ya nggak jadi masalah ya, zaman Nabi itu ada yang namanya poligami dan sebagainya, nggak jadi masalah karena zaman itu angka kelahiran sangat kecil ya, jadi rentan yang namanya meninggal ya. Kalau misalnya ada anak yang baru lahir itu, karena saat itu belum ada yang namanya vaksin, belum ada yang namanya obat-obatan ya. Kalau misalnya ada anak kecil lahir itu belum ada seperti sekarang ini ya, vaksin polio, vaksin apa segala macam, belum ada. Sehingga ya rentan dengan kematian. Makanya zaman dulu kalau ada nabi yang misalnya nih nabi banyak istri ya, karena kondisi zaman itu seperti itu. Kondisinya seperti itu. Sama seperti zaman sekarang misalnya. Zaman sekarang misalnya orang-orang ibadah itu misalnya pergi ke rumah ibadah. Nanti mungkin 1000 tahun lagi orang nggak pergi ke rumah ibadah lagi. Mungkin mereka ibadah menggunakan metaverse misalnya, menggunakan teknologi dan sebagainya ya. Jadi kelihatan aneh ya kalau misalnya sekarang ini kita lihat orang ibadah menggunakan rumah ibadah misalnya. Mungkin di masa depan akan menggunakan yang namanya metaverse. Jadi tergantung zamannya. Kita tidak bisa melihat zaman sekarang dengan zaman dulu. Ya zaman dulu seperti itu ya. Oke, kembali ke masalah dokter ini ya. Menurut kalian gimana? Apakah dokter ini beragama Kristen atau tidak? Saya tidak menyimpulkan ya. Silakan disimpulkan sendiri ya. Oke, sekian dan terima kasih. Saya Ray Konoha. Salam rasional.